Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Empat Home dengan saya Anwar. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi salah satu perumahan dengan penjualan sistem syariah yang ada di Makassar. Ini adalah perumahan Alfat Land yang nantinya kita akan tunjukkan bagaimana bentuk rumahnya, lalu kemudian bagaimana informasi untuk proses pembeliannya dan seterusnya. Nah, ini tentu menjadi hal menarik buat kalian yang menginginkan berinvestasi di dunia properti atau memiliki hunian tanpa ada unsur riba. Jadi pure syariah dengan konsep islami pastinya. Nah, seperti apa rumahnya, lalu kemudian bagaimana proses pembeliannya, ikuti aja terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, kita udah ada di Alfat Land, salah satu perumahan syariah eksklusif yang ada di sekitar kota Makassar. Nah, untuk aksesnya itu bisa diakses dari BTP atau dari Daya untuk kota Makassar yang aksesnya tembus ke Antang. Nah, kalau kita lihat di bagian depan itu jalan utamanya 6 meter, jalan utamanya 8 meter. Dan jalan antar perumahan nantinya atau jalur kendaraan antar perumahan yang dibangun nanti luasnya tuh lebarnya di angka 6 meter. Nah, ini adalah beberapa proyeksi lokasi perumahan atau unit rumah yang nanti akan dibangun di sini. Nah, sekarang kita akan tunjukkan ke teman-teman semua yang tipe 3060. Nah, yang tipe 3060 ini karena tipe 30 jadi luas bangunannya 5x6 dan untuk luas tanahnya itu di 5x12. Dan kita mulai untuk menjelaskan ke teman-teman semuanya itu mulai dari bagian depannya. Nah, kalau kita lihat di bagian depan utamanya pada bagian carport. Untuk carport ini cukup luas ya, bisa parkir mobil paralel dengan motor sekalian di bagian sampingnya. Mobil sekelas Avanza atau MPV lainnya bisa parkir di sini. Lalu kemudian kalau kita lihat untuk bagian depannya, dia desainnya cukup modern ya, dengan perpaduan antara aluminium dengan garis tembok yang memang didesain seperti itu. Jadi modern, minimalis. Sebelum kita masuk ke dalam, kita bakal tunjukin satu hal yang unik di bagian depan, dimana untuk bagian depannya ini itu ada semacam kalau di perusahaan bengkel mobil tuh ada oil trap namanya. Jadi ini semacam penyaring air untuk air pembuangan dari dapur ya. Itu nanti bakal disaring di sini sebelum ke got. Jadi nanti ke gotnya itu airnya jadi lebih bersih lagi. Karena disaring di sini, nanti di campurannya ada batu, ada ijuk dan lain-lain yang memang diperuntukkan untuk penyaringan air. Nah, selain itu fungsinya adalah untuk resapan air. Jadi nanti membuat rumah atau perumahan yang ada di sini tuh nggak gampang tergenang atau nggak gampang kebanjiran lah, intinya untuk area-area sini. Nah, seperti itu. Kita coba untuk lebih dekat. Oh ya, satu hal yang istimewa juga di perumahan ini kita perhatikan adalah di bagian atapnya itu pakai genteng ya, jadi lebih tidak mudah bocor dan pastinya di bagian dalam lebih dingin harusnya. Nah, kita coba lebih dekat untuk melihat detail bangunannya. Nah, untuk jendelanya dia pakai aluminium. Jadi otomatis lebih tahan rayap dan lebih kedap suara. Dan pemasangannya pun lebih rapi dan lebih presisi dengan material aluminium seperti itu. Yang di sebelah kanan juga, jadi ada 2 jendela di sini, ada 2 akses cahaya masuk ke dalam rumah. Selain daripada pintu utama yang memang menjadi akses orang dan akses cahaya untuk masuk ke dalam rumah. Nah, di atas ini dipasangin lampu lagi untuk bagian pintu utamanya, lalu kemudian ada akses cahaya lagi yang dipasang di atasnya sebelum ke bawah nih. Akses untuk pintu utama nanti pasang di sini. Nah, tadi saya dapat penjelasan bahwa untuk rumah yang di sana itu adalah rumah yang desainnya request.
request oleh pembelinya. Jadi di antara teman-teman semua yang menginginkan rumah di sini, selain konsepnya syariah, teman-teman juga bisa memilih desainnya mau dibuat seperti apa rumahnya. Nah, yang ini proyeksi pembangunan 2 lantai, tapi budget pengerjaan adalah budget pengerjaan 1 lantai seharga dengan rumah yang kita review saat ini. Nah, untuk lantainya menggunakan keramik. Nah, seperti ini bahan keramiknya, dan sekarang kita akses untuk ruang tamunya. Ruang tamunya ini luasnya 2,5 kali 2,5 ya, kurang lebih untuk ruang tamunya. Ini cukup luas untuk kita bercengkrama, barang keluarga, atau misalkan teman lagi datang ke rumah mengunjungi, lalu kemudian nongkrong di sini sambil ngobrol dan seterusnya. Ini cukup nyaman. Selain itu, kalau kita lihat di atas cukup tinggi juga untuk ke atas, dan di sini untuk fitting lampunya itu dipasang dengan model yang flat, jadi pencahayaannya tetap flat ke bawah. Jadi dipasangin bracket lagi, semacam bracket lagi seperti itu. Nah, karena akses cahaya yang masuk ke dalam rumah itu dari jendela dengan dari pintu utama termasuk bagian atasnya, maka praktis untuk bagian ruang tamunya menjadi lebih terang tanpa kita menghidupkan lampu. Apalagi kalau misalkan ditambah dengan lampu, ya udah bakal lebih terang lagi. Nah, seperti ini. Ini ketinggian ke atas, kalau dari sini ya, kita tarik dari sini tuh kurang lebih 4-5 meter ketinggian ke atas, tinggi. Kalau sini sih kurang lebih 2,5 meter ya. Nah, begitu. Nah, dari ruang tamu ini kita akan mengakses ada 3 titik. Kamar utama ada di sebelah kiri, lalu kemudian kamar kedua, kamar mandi yang ada di sebelah kanan, lalu kemudian kitchen area di sini, dan di belakang sini ada tambahan ruangan yang lebih untuk kita sekedar dijadikan taman atau dijadikan tempat untuk mengkoleksi bunga-bungaan. Itu bisa juga di sini buat ibu-ibu yang suka bunga, atau dijadikan apa aja boleh di sini. Nah, di atas sini bisa naruh tangki air atau tandon buat menampung air nantinya. Jadi kalau misalkan listriknya lagi macet atau PDAM-nya lagi ngalir airnya, atau sumur bornya lagi bermasalah, ya setidaknya ada penampungan air di atas. Dan yang ada di sini bisa dimanfaatkan untuk apa aja, misalkan mesin cuci, dan untuk area terbuka ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk menjemur cuciannya. Nah, ini adalah akses untuk bagian belakang. Nah, untuk kitchen areanya tuh 2,5 kali 1,5 meter kurang lebih, dan ini cukup untuk memasak menu hidangan makan pagi, siang, malam sesuai dengan selera makan yang teman-teman inginkan. Nah, untuk area sini. Lalu kemudian untuk kamar mandinya kurang lebih 1,5 kali 1,5 ukurannya. Ini cukup luas untuk mandi, lalu kemudian buang hajat di sini, dan ya aktivitas lainnya yang biasa dilakukan di kamar mandi. Nah, kayak gini. Dan ini materialnya aluminium semua, jadi sekali lagi tahan rayap dan pasti lebih tahan lama. Nah, untuk ini udah dilengkapi dengan wastafel untuk mencuci peralatan makan, lalu kemudian peralatan makannya dan kompor bisa ditaruh di sini. Nah, untuk area kitchennya ini sudah dipasangin keramik juga, jadi ketika misalkan kita masak ada percikan-percikan minyak, itu nggak langsung ngotorin tembok, dan itu lebih mudah untuk dibersihkan. Nah, itu untuk area kitchen dengan area kamar mandi. Nah, sekarang kita coba ke kamar kedua. Nah, ini adalah kamar keduanya, ukurannya 2,5 kali 2,5 meter, karena lebar daripada rumah atau tanah daripada perumahan ini tuh di angka 5 meter, jadi bagi 2,5 dengan lantai bahannya keramik, lalu kemudian di bawah finishingnya dikasih warna seperti itu, dan ketinggiannya kurang lebih 3 meter. Yang ketinggian dari lantai ke atas kurang lebih 5 meter, dan di belakangnya dipasangin lagi jendela dengan material aluminium pula. Jadi sekali lagi nggak ada kayu-kayuan di sini, nggak ada kayu-kayuan maksudnya. Jadi lebih kedap suara dan lebih tahan terhadap rayap atau hal-hal yang membuat biasanya kayu itu nggak kuat. Nah, di sini bisa dibuka lagi untuk kita mendapatkan udara segar.
Ini bisa dibuka tutup untuk kita mendapatkan udara segar dari luar. Lalu kemudian di sini bisa dipasangin tirai kalau misalkan kita mau ruangan ini lebih privasi lagi. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian selanjutnya untuk material pintunya, dia bahannya multiflex ya, jadi cukup kokoh sebenarnya, sangat cukup untuk bagian sekat antar ruangan dalam rumah. Dan ini handle-nya cukup solid juga untuk handle-nya, dan pemasangannya rapi ya. Kalau kita lihat di atas nih, nah ini ada akses udara keluar masuk juga di atas, atau sirkulasi udara bisa keluar masuk dari atas kalau misalkan si pintu ini kita tutup. Nah, kalau misalkan rumahnya dipasangin AC, yang di atas bisa ditutup lagi untuk menghindari udara dingin dari AC itu keluar. Jadi jadinya nggak mendinginkan bumi, tapi cukup mendinginkan area kamar aja. Nah, sekarang ini adalah kamar utamanya. Kamar utama ini itu panjangnya 3 meter, lebarnya 2,5 meter. Jadi ini memang dibuat lebih luas lagi ya untuk kamar utamanya. Untuk si tuan rumah atau si si pemilik rumah ya, biasanya pasti menjadikan ini sebagai kamar utama untuk menikmati beristirahat di antara atau di sela aktivitas kerja yang cukup padat ya. Nah, untuk material pintunya sama dengan kamar yang kedua tadi, jadi ini lebih solid lagi, dan tentu dengan material pintu yang terbuat dari multiflex. Sama seperti nanti yang ada di pintu utamanya, cuman untuk pintu utamanya ini masih belum kepasang karena ini adalah show unit. Nah, untuk informasi harga daripada rumah ini, itu rumah ini dipasarkan di angka di 289 jutaan, dan itu untuk kalian yang mau kredit itu bisa dengan DP 35 jutaan, dan angsurannya itu mulai di angka 3 jutaan kurang lebih. Untuk lebih jelasnya nanti bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita diskus mengenai proses pembelian rumah ini, bagaimana prosesnya, apa syaratnya, dan seterusnya. Satu hal yang menjadi strong point daripada perumahan syariah adalah bahwa perumahan syariah itu dengan konsep syariah tidak ada lagi unsur-unsur riba yang ada di dalamnya, dengan metode pembelian yang pure Islami sesuai dengan syariat Islam, dan tentu ini harusnya lebih mendapatkan manfaat lebih banyak lagi dari sisi kehalalannya apalagi. Nah, apalagi untuk yang rumah ini itu konsep syariahnya bukan syariah bank ya, jadi syariah langsung ke developernya, jadi diangsur langsung ke developernya dengan konsep syariah. Nah, itu untuk rumah ini. Lalu kemudian akses rumah ini itu sangat dekat dari Rumah Sakit Wahidin, salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia Timur yang ada di Makassar, dan termasuk Universitas Hasanuddin, salah satu universitas terbesar yang ada di Indonesia Timur. Nah, itu lokasi di Makassar juga, dan lokasinya sangat dekat dari sini. Diakses kurang lebih 5-8 menit aja udah nyampe sana. Bandara pun sangat dekat dari sini, bisa lewat jalur Perintis Kemerdekaan, bisa lewat jalur belakang juga. Lalu kemudian akses ke tol juga sangat dekat, tembus BTP masuk ke Thalassa City, itu udah bisa langsung tembus ke tol untuk kita masuk ke area kota, untuk kota Makassar. Nah, proyeksi pembangunan dari perumahan ini berada di sekitaran sini, dan pengembangannya untuk ke depan akan direncanakan akan dikembangkan lagi untuk di daerah sekitar sini. Nah, informasi yang kita dapatkan bahwa untuk rumah yang sekelas ini itu sold out ya untuk beberapa unit. Ada banyak unit yang sold out, apalagi hari ini lagi ada kunjungan banyak customer. Kebetulan ada event di sini, jadi banyak yang ngambil rumah jadinya. Cuman untuk berikutnya bakal ada pengembangan lagi ke area-area belakang yang seperti yang kita lihat di sini. Nah, satu hal yang dari tadi saya perhatikan adalah kualitas pondasinya. Jadi kita semua tahu bahwa segala sesuatunya akan kokoh kalau pondasinya kokoh, apapun itu termasuk bangunan. Nah, kalau kita lihat nih pondasinya cukup tebal dan cukup kokoh juga. Nah, nih ketebalan pondasinya
Biasanya kalau pondasi kayak gini, ini proyeksi untuk rumah dengan ketinggian 2 lantai. Nah, dan ini sama untuk semua unit yang ada di rumah atau perumahan tipe 30-60 ini. Nah, ini tentu menjadi strong point. Jadi yang pertama adalah konsep pembeliannya melalui konsep syariah, lalu kemudian lokasinya yang super strategis. Kalau misalkan di area Moncongloe ini paling dekat dengan Makassar lah, berbatasan dengan BTP. BTP ada di sana tuh yang kelihatan. Di sana ada Poltek ya, Politeknik Negeri Ujung Pandang yang dulu areanya di UNAS, pindah ke sini. Lalu kemudian ke sananya udah BTP. Dan ini sudah masuk kecamatan Moncongloe. Nah, itu lalu kemudian konsep bangunannya, desainnya cukup menarik ya, dengan konsep atau desain minimalis modern. Lalu kemudian material bangunan yang dipakai juga material bangunan yang cukup premium, sehingga menjadikan kualitas bangunannya harusnya lebih terjamin juga. Nah, kalau kita lihat di bagian atas bahkan untuk atapnya ada terpasang dari semacam bahan genteng kayak gitu, jadi lebih rapi, lebih dingin harusnya, bukan bahan seng ya atau atap seng, apalagi spandek kayak gitu. Jadi pada saat hujan pun nggak berisik jadinya, apalagi dengan sudut kemiringan yang kalau kita lihat itu nggak cukup tinggi sudut kemiringannya, itu membuat area dalam biasanya nggak terlalu bising kalau misalkan hujan. Nah, itu yang bisa kita update kali ini mengenai rumah show unit dari perumahan Alphard Land yang ada di Moncongloe, Maros, Sulawesi Selatan. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang menginginkan untuk berinvestasi dengan konsep syariah, dengan konsep yang lebih halal tanpa riba, tentu ini akan menjadi opsi menarik buat teman-teman semua. Untuk lebih jelas mengenai bagaimana proses pembeliannya, tipe-tipe rumah apa saja yang ada di sini, karena bukan cuma tipe rumah 30-60, ada banyak lagi di sini yang akan dikembangkan. Silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Silahkan kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk kita discuss mengenai proses pembelian daripada rumahnya. Nah, sekian update kita kali ini dari Alphard Land. Terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf kalau ada yang keliru atau salah yang kita ucapkan. Dan kita akan ketemu pada ulasan properti menarik berikutnya. Di sini sunsetnya luar biasa. Terima kasih sekali lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.